data penelitian kami sewaktu di Dumaring ataupun sewaktu di, kelihatan kan angka-angkanya, sewaktu di Kalimantan Timur di 2020, penelitian yang sekitaran sebulan waktu itu. Bagaimana cara ngeceknya? Pertama kali kita buka aplikasi PAS, yang akan saya berikan ke kalian aplikasinya. Buka aplikasi PAS, kemudian kita coba buat dua ya. Ini cara cepatnya. Untuk cara manualnya nanti sudah ada rumusnya, silakan teman-teman coba. Kalau ada kebingungan baru kita diskusikan. Dan kalian pun akan ada tugas, nanti akan saya berikan tugas, maksimal besok sore saya akan berikan. Semoga selesai. Saya masih coba buat set data supaya setidaknya setiap kelas berbeda. Inilah data dummy-nya yang coba saya buatkan. Kalau data kelelawarnya ini data real, tapi beberapa data terkait dengan lingkungan ini barusan saya buat tadi, jadi nggak real. Jadi jangan tiba-tiba kalian buat kesimpulan, oh ternyata jenis kelelawar A itu dipengaruhi oleh curah hujan, ternyata ini dipengaruhi oleh suhu. Jangan begitu kalian berpikirannya, karena ini adalah data dummy. Ini teman-teman semuanya, kita bisa masukkan tahapannya. Kita bisa checklist ini. Oh ya, ini informasinya. KDM ini bukan Kang Dedi ya, jadi Dedi Jabar bukan. Kars Dumaring itu sudah ada sebelum Kang Dedi hidup. Jadi inilah KDM yang dimaksud, bukan Dedi Mulyadi. Ini Kars Dumaring dan seterusnya. Teman-teman bisa checklist ini untuk kolom atribut dan juga row atribut. Kalau kolom atribut kalian bisa edit kolomnya ini. Sementara row atribut kalau kalian ingin memasukkan data atributnya berdasarkan kolom. Sederhananya kalau kalian datanya begini, tinggal diklik dua-duanya supaya bisa diedit. Tinggal ini diklik, set, copy, kemudian letakkan di sini, paste selesai ataupun paste selesai, terus di-uncheck lagi supaya kalian nggak jelek hasilnya ataupun nggak jelek tampilannya. Dari sini kita sudah bisa, jangan lupa ini diaktifkan datanya dengan diklik ini, sudah mengaktifkan data. Tinggal kita cek clustering, tinggal kita cek similarity-nya dengan fungsi clustering ataupun kemarin pemilihan habitat yang kemarin. Komunitas yang kemarin. Kita tinggal clustering, kemudian klasikal. Nanti akan kelihatan datanya, hasilnya seperti ini. Bahwa Hipposideros dan lain sebagainya, ini kan nggak kelihatan. Tinggal kita grafik setting, kita buat font rotationnya sekitar 30 derajat. Ya, nanti akan seperti ini. Hipposideros cervinus, Sinopterus horsfieldi, Emballonura erecto. Ternyata Sinopterus horsfieldi, tinggal kalian pilih apakah dia Euclidean distant
semua dikomput lagi. Setelah itu apakah nanti menggunakan misalnya Jakarta Index, tinggal dikomput, dan seterusnya. Apakah OGI dan segala macamnya. Kemarin kan kita hanya belajar 5 indeks, sementara sebenarnya indeksnya ini ada hampir 20 indeks di sini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan penelitian kalian nanti ataupun kebutuhan kalian. Oke? Dan nama-nama ini pun bisa kalian singkat sebenarnya. Tapi kalian singkat mulai dari Excel-nya. Misalnya Sinopterus minutus, kalian buat aja CN gitu. Rosetus spinalatus RS, Pentetor lucasi PL, Murinas vela MS gitu misalnya. Oke? Jelas ya? Jelas ya kira-kira? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Hyposideros galeritus itu memiliki kemiripan yang tinggi 100% dengan Hyposideros larvatus. Mereka sama-sama atau mereka menggunakan habitat yang sama, habitat yang cenderung sama. Kemudian Hyposideros carifola dengan Hyposideros ater dengan Carifola hartwici. Kemudian yang paling mirip lagi ada Sinopterus horsfieldi, Emballonura alecto, dan Chiromedes torquatus. Tiga-tiganya mereka ditemukan mereka ini ditemukan menggunakan habitat yang mirip. Tapi kelompoknya mereka bisa kita lihat di sini paling berbeda dengan semua kelompok yang lain. Kenapa? Nah, kenapanya ini harus kita balikin ke Excel supaya kita paham datanya. Kenapa itu bisa terjadi atau apa yang mempengaruhi itu? Kalau kita lihat Chiromedes torquatus di sini, kemudian Emballonura alecto di sini, dan juga yang terakhir Sinopterus horsfieldi di sini, mereka ternyata hanya ditemukan ini sama-sama nol semua ya. Oh sorry, berarti ini ya karena mereka sama-sama tidak ditemukan. Ini ditemukannya tidak di semua tempat ini, tapi ada tambahan di sini, lokasi tambahan di sini, catatan lain, karena tidak ditemukan saat pengamatan, tapi ditemukannya di gua di luar habitat pengamatan. Dan ternyata mereka cenderung berbeda dibandingkan yang lainnya karena semua nilainya 0. Kemudian ada kelompok yang lain, Hyposideros galeritus dan Hyposideros larvatus. Kalau kita lihat Hyposideros galeritus di sini dan Hyposideros larvatus di sini, mereka cenderung memiliki kesamaan, sama-sama ditemukan 2 individu dan hanya sama-sama ditemukan di hutan sekunder terdegradasi. Selainnya mereka nggak ketemu, makanya nilai kemiripannya cenderung tinggi. Nah, inilah salah satu keunggulan dari Bray Curtis. Dia tidak hanya melihat ada atau enggak, ataupun angka biner absent present yang bisa digunakan atau yang bisa dihasilkan oleh Jakarta. Kalau Bray Curtis, dia juga melihat berapa banyak sih individunya. Itulah kenapa Galerius dan larvatus cenderung mirip, karena mereka sama-sama ditemukan 2 dan sama-sama hanya ditemukan di hutan sekunder terdegradasi. Begitupun kemudian keduanya ternyata membentuk kelompok dengan Balaenopteris maculata. Balaenopteris maculata ini di mana sih? Kita coba cek Balaenopteris maculata di sini. Dia di hutan sekunder degradasi ditemukan dan dia jumlahnya sedikit, sama-sama kecil. Dan kemudian dia hanya ditemukan di satu tempat di sini, hutan dataran rendah, dan jumlahnya pun kecil. Hanya kemudian kemiripan mereka cenderung lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Berapa kemiripannya? Di sekitaran 48%. Di sini 48%. Apakah kita nanti menduga-duga jumlahnya di sini? Enggak, nanti kita lihat. Inilah hasilnya
supaya kalian bisa lebih menjelaskan mana yang berdekatan di sini, mana yang jauh-jauhan. Ini kalau kita lihat secara jenis. Kalau kita lihat secara kita coba lihat ininya dulu ya. Kita coba lihat nilainya. Inilah nilainya. Multivariate, kemudian similarity and distance. Disinilah nilainya. Tinggal kalian ubah mana yang ingin kalian lihat. Recurtis kah, Gaussian kah, Jakat, dan lain sebagainya. Nanti kalian coba cek datanya. Benar nggak sih Jakat dan Recurtis beda nilainya? Silakan kalian cek. Dan kemudian kalau kita ingin melihat kalau sekiranya akan ada salah satu habitat yang rusak, harus ada sesuatu atau harus ada salah satu habitat yang kita anggap akan hancur. Yang mana sih yang kita pilih untuk hancur atau yang mana sih yang kita pilih atau kita relakan untuk hancur? Kalau konteksnya untuk pengelolaan, kita bisa melihat ini ditranspose dulu, di range ditranspose. Artinya ini menjadi baris, ini menjadi kolom. Kita buat edit, rearrange, dan transpose supaya ini menjadi baris, ini menjadi kolom. Baru kita coba multivariate analisis lagi. Clustering, bedanya apa sih bedanya klasikal dan neighboring joining? Kalau klasikal nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau neighboring yang dekat-dekat dia nanti akan buatnya begini. Tergantung kesukaan kalian aja sebenarnya menggunakan tampilan yang mana. Nilainya akan sama. Hanya tampilannya saja. Tapi kalau menggunakan yang K-means, dia nanti ada pendekatannya. Mau berapa cluster yang digunakan. Apakah 2, apakah 3, dan seterusnya. Dan ini cukup jarang digunakan. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan, silakan pelajari dulu baru kalian gunakan. Tapi untuk respons yang sekarang kita belum sampai ke sana. Kita coba clustering, kemudian klasikal. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita coba menggunakan recurtis, hasilnya akan seperti ini. Coba teman-teman ingat, HST mirip dengan KDM di sekitar 71%. Kemiripannya 71%. Kalau kita buat Jakat, HST dan KDM, kita buat Jakat, ternyata HST dan KDM itu cukup jauh. Kemiripannya hanya di sekitaran 21%. Karena apa? Jakat penggunaannya adalah ada nggak ada. Dia ditemukan nggak? Dia nggak peduli mau 100 individu yang ditemukan, mau 1 individu. Kalau ada, ya udah berarti ada. Sementara recurtis dia akan berpengaruh. Oh, nggak sama dong, temuan 1 individu dan 100 individu masa kita anggap penggunaan habitatnya sama. Itu kurang lebih yang disampaikan recurtis. Makanya HST dan KDM itu cenderung mirip di sini. HST dan KDM. Di sini misalnya. Coba kita hapus semua datanya. Datanya warnanya. HST dan KDM. Beneran mirip nggak sih? Ternyata dia memiliki ini di Posidero Serpinus sama-sama 31. Kemudian ini kan sama-sama besar nih. Sementara kalau di Jakat ini dianggap 1, ini dianggap 1. Ini dianggap 1, ini dianggap 0. Ini dianggap 1, ini dianggap 0. Ini dianggap 1, ini dianggap 1. Hanya begitu untuk Jakat. Sementara ini dianggap 31, ini 31. Ini 7, ini 4. Ini 4, ini 0. Jadi ada pembeda antara individu. Kalau menggunakan Jakat, berarti akan banyak yang nggak sama. Ini 1, ini 0. Ini 1, ini 1. Ini 0, ini 0. Ini 0, ini 1. Dia hanya angka biner 01, 01, 01. Begitupun dengan yang lainnya, silakan teman-teman nanti pahami di rumusnya. Saya nggak akan banyak membahas di sini. Oke. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan mana dia? Coba ambil ulang aja. Ini
Berdasarkan hasil ini, kalau semisalnya KDM ini hilang, KDM ini rusak, kemungkinan besar jenis-jenis Hyposideros cervinus, kemudian apalagi yang banyak, Hyposideros SP4 misalnya, kemungkinan dia akan tetap ada karena habitatnya cenderung mirip dengan HST, hutan sekunder teknik degradasi. Gimana, ada yang ingin disampaikan, Faris? Oke. Kalau misalnya ini rusak, kita perlu khawatir, tapi enggak tinggi tingkat kekhawatiran kita karena ini masih ada ini. Kemiripannya masih mirip. Jadi kalaupun ini rusak, kelelawar yang di sini kemungkinan besar akan menggunakan ini. Apalagi lokasinya nggak begitu jauh. Kecuali satu di Lampung, satunya di Sumatera Selatan atau satunya di Sumatera Barat, ya bisa jadi nggak cuma kemiripan yang perlu kita cek, tapi juga eh, perjalanannya yang perlu kita pertimbangkan ataupun connectingnya yang perlu kita pertimbangkan. Begitupun dengan misalnya di sini. Ternyata yang perlu kita khawatirkan sebenarnya adalah HDR ataupun hutan dataran rendah dengan KBI ataupun kars biatan hilir. Kalau keduanya hilang, kemungkinan besar kelelawar-kelelawar yang di sana pun akan ikut mati. Karena habitat itu cenderung memiliki memiliki karakter yang unik, yang membedakan dia dari habitat yang lain. Makanya kemiripannya cenderung rendah, hanya di sekitar 28%. Nah, inilah maksudnya pengelolaan terhadap ekologi, atau inilah implikasi pengelolaan dari hasil ekologi kuantitatif ini. Gitu. Oke, clear teman-teman. Inilah cara kalian mencarinya di multivariate, kemudian similarity and distance index. Tinggal dicek nanti oleh Curtis, Jaka, Euclidean, correlation, dan lain sebagainya. Ada yang ingin tanyakan semuanya? Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Untuk penjelasannya udah cukup jelas sih Pak. Paling nanti untuk praktikumnya langsung coba aja pakai aplikasinya Pak. Oke, yang lain ada yang tanyakan? Masih cukup jelas Pak. Oke, masih cukup jelas ya. Semoga benar-benar jelas. Walaupun nggak jelas, nanti setelah dikasih tugas akan kelihatan mana yang pura-pura jelas, mana yang beneran jelas. Oke, pun sebenarnya kalian bisa gunakan coordination, correlation, segala macam. Diversity. Nah, coba kita lanjut ke PCA. Kita masuk coordination multivariate tetap, terus kita lanjut ke PCA. Dari hasil ini, kita akan dapat gambaran awan, eigenvalues, dan juga varians. Di sini, varian ini menjelaskan, atau nanti akan kita cek, kita akan melihat nanti di sini, kemudian inilah scatter plot. Kita akan melihat di mana sih habitat-habitat ini, ada nggak sih cenderung
kemiripannya, ada nggak sih cenderung kesamaan jenisnya di sini? Ternyata Rhinopus kleagi, Cynopterus minutus, Hipposideros cervinus itu cenderung mengelompok loh dibandingkan yang lain. Cynopterus brachiotis, Rosetus amplexicaudatus cenderung mengelompok loh dengan Pentetor lucasi dibandingkan yang lainnya. Kemudian Cynopterus brachiotis, Rosetus amplexicaudatus cenderung berkorelasi negatif loh dengan Hipposideros sp. Kalau Hipposideros sp makin banyak, berarti Cynopterus brachiotis cenderung semakin sedikit, dan seterusnya. Oke. Nah, kapan kita memilih PC1, PC2, dan seterusnya? Di sinilah kita lihat di summary-nya. Ternyata, summary ini ataupun hasil kalian ini bisa menjelaskan setidaknya 87% dari total data kalian. Jadi komputasinya cukup baik, karena bisa menjelaskan 83%. Skorsnya berapa? Inilah skorsnya. Lokasi KDM itu di mana sih? Nah, inilah X dan Y-nya. Kemudian loading code, inilah posisi terhadap spesiesnya, dan seterusnya. Kemudian inilah PCA. Kemudian kalau kita masuk ke CCA, tinggal pilih kalau CCA, kita tidak hanya membutuhkan spesies, tapi juga kita membutuhkan habitat. Disinilah yang coba saya buat suhu, kelembaban, dan juga curah hujan. Ini data-data ngasal aja, data-data dummy aja. Kita coba buat multivariate analysis, kemudian CCA. Kemudian tinggal kita lihat number of environmental variable. Kita buat 1, 2, 3. Nah, perlu teman-teman pahami kalau menggunakan PAS, dia harus di depan bagian variabelnya. Suhu, kelembaban, CH itu harus di depan, dan environmentalnya dibuat 3. Hasilnya jadinya seperti ini. Inilah kita coba lihat, ternyata data kalian ini mampu menjelaskan sekitar 70% dari total data. Tidak begitu banyak yang bisa dijelaskan, tapi tetap cukup tinggi, 70%. Kemudian aksis 2 menjelaskan 30% dan aksis 3 menjelaskan 0,03%. Kemudian ini adalah scatter plotnya. Tinggal kita buat tree plot di sini misalnya. Dia akan kelihatan apa sih hubungannya suhu, apa sih hubungannya CH, apa sih hubungannya kelembaban ataupun RH di sini. Ternyata ada kelompok pertama yang cenderung lebih suka KBI. KBI itu Karstbiatan hilir. Ternyata habitat-habitat kayak Hipposideros ater, Rhinopus pusillus, Emballonura alecto, Cynopterus horfildi, Erifola papillosa, Rhinopus affinis, dan Macroglossus minimus itu cenderung lebih suka di Karstbiatan hilir. Dan mereka kemudian ada kelompok yang kedua, Cynopterus amplexicaudatus dan Cynopterus brachiotis cenderung lebih suka di SWK. SWK itu tadi apa ya? Sawit dan kebun. Campuran antara sawit dan juga perkebunan. Kenapa? Karena dua jenis ini ya memang, dan di Hipposideros diadema, dua jenis ini adalah jenis yang cukup adaptif, di mana ini kan sawit dan kebun. Keduanya cukup adaptif untuk bisa hidup di sini. Sementara Hipposideros diadema, dia membentuk kelompok di aksis 1, tapi jaraknya cukup jauh. Hipposideros diadema, dia cenderung ke tengah, yang artinya sebenarnya pengaruh dia ataupun keterikatan dia dengan sawit dan kebun itu nggak terlalu tinggi. Beda dengan Rosetus dan Brachiotis, dia cukup tinggi keterikatannya, makanya mereka semakin
jauh dari titik pusat. Nah, begitupun ini hubungan ataupun ini pengelompokan, kemudian kita lihat suhu kelembaban. Suhu, CH dan R ternyata semakin tinggi curah hujan akan semakin tinggi. Lagi-lagi ini data dummy ya, data ngasal, bukan berarti hasilnya akan seperti itu, tapi kebetulan ini mirip, kebetulan ini masuk akal, jadi jangan anggap nanti, oh ternyata suhu itu beda loh dengan beda aksisnya dengan kelembaban misalnya, atau beda aksisnya dengan curah hujan. Tapi ini data dummy saja. Ini curah hujan, ternyata semakin tinggi curah hujan akan semakin tinggi juga kelembaban. Dan dia akan berpengaruh kalau keduanya semakin tinggi atau CH semakin tinggi, Sinopterus minutus pun akan semakin banyak temunya. Kalau kelembaban semakin tinggi, Sinopterus minutus, Pentetor lucasi, Rosetus spinalatus, Hiposidrus galeritus, temuannya pun lebih tinggi. Begitupun dengan sementara Rhinolopus creagi yang juga sama-sama di aksis 4, dia nggak begitu terpengaruh, karena dia cenderung ke tengah. Begitupun dengan Hiposidrus serpinus, dia terpengaruhi oleh suhu tapi nggak banyak, makanya dia cenderung ke tengah. Sementara Hiposidrus sp4 itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Begitupun Murina suila, Hiposidrus larvatus, Chiromelas turquatus, dan Balaenopteris maculata. Begitulah gambaran. Nah, ini korelasi positif. Kalau negatif gimana? Nah, kita lihat aksis yang berlawanan. Ini aksis 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Aksis 4 berlawanan dengan aksis 3, yang berarti curah hujan dan kelembaban. Semakin tinggi curah hujan dan semakin tinggi kelembaban, maka Hiposidrus ater, Rhinolopus pusillus, Emballonura alecto, Cherivola papilosa, Sinopterus horsebillium, Rhinolopus affinis, dan Macroglossum minimus itu akan cenderung lebih jarang ditemukan. Begitu artinya. Mereka akan menghindari curah hujan yang tinggi dan juga kelembaban yang tinggi. Oke? Itu kurang lebih artinya. Kemudian apa lagi yang bisa kita bahas ya? Kayaknya hanya itu saja yang bisa kita bahas, atau lainnya juga bisa kita lihat correlation di sini. Bisa teman-teman lihat ada correlation, bisa tinggal lihat apakah menggunakan linear R ataupun Pearson, Spearman D, kemudian Spearman RS, Kendall, Stowe, poliserial, partial linear, dan lain sebagainya. Ini pun tabelnya bisa statistik, apakah bisa uncorrelation-nya dibuat, dihilangkan yang mana correlation, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kita buat linear dan kita buat statistik yang memiliki signifikansi uncorrelation, signifikansi tinggi saja, yang signifikan saja yang ditunjukkan, hasilnya akan seperti ini. Ini kita buat signifikansinya yang di bawah 0 misalnya. Inilah signifikansi yang di bawah 0. Tinggal kita pilih cara penampilannya aja. Ini kemarin cenderung mirip dengan yang si dibuat Bagas, tapi yang Bagas menggunakan R, yang ini menggunakan PAS. Silakan nanti dicek apa sih artinya linear Pearson, apa bedanya dengan Spearman, apa bedanya dengan Kendall-Towles, apa bedanya Spearman D dan Spearman RS, dan lain sebagainya. Oke, ada yang ingin tanyakan teman-teman semuanya? Atau sudah cukup jelas? Ada yang ingin tanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, antara jelas dan kurang jelas nanti akan kelihatan di tugas kalian, karena besok akan saya berikan data-datanya, silakan dikerjakan. Dan saya sangat menyarankan kalian mengerjakannya. Kalaupun mengerjakan kelompok, silahkan. Yang penting kalian ngerti. Karena nilai karena nanti soal ujian kalian kurang lebih akan seperti itu.
jadi soal ujian kalian nanti akan take home ataupun dibawa ke rumah. Oke, ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk perkuliahan pada hari ini. Sudah hampir 9:30 juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.